Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dari kelas 11 MK2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk, barang, atau jasa. 1. Tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Dalam riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya? Untuk hal-hal tersebut di atas, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. B. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, di antaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, penunjang, dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Membuat sketsa. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Membuat gambar kerja. Membuat gambar kerja ini adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. A. Fungsi produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan produk itu dibuat. Dengan demikian bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. B. Standar dan spesifikasi desain. Hubungan sambungan. Dalam hal ini perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain disambung dengan bagian lainnya, sehingga apabila disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat. Bentuk. Pada waktu mendesain bentuk perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya, yaitu merencanakan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. Mutu. Mutu suatu produk harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Bahan. Apabila produk yang akan digunakan ini mempunyai mutu yang baik, maka bahan yang dipergunakan pun harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasakan kepuasan tersendiri. Warna. Warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen. Tanggung jawab produk. Ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai membuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. D. Harga dan volume.
Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Prototipe merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan dan untuk dibuat terlebih dahulu. 3. Alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. A. Diagram alur proses produksi. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Diagram alur proses produksi yang berbeda produk. Misalnya, diagram alur proses produksi tekstil sama sekali berbeda dengan diagram alur proses produksi pembuatan obat-obatan atau farmasi. B. Prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi dengan meliputi pengetahuan hal-hal berikut. 1. Kerusakan dan mutu produk. 2. Mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang. 3. Kendali mutu terpadu. C. Jenis-jenis pengawasan mutu produk. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. 2. Pemantauan proses produksi. 3. Pemantauan proses jadi. 4. Pemantauan pengepakan. Pemecahan masalah mutu dengan statistik. Diketahui telah digunakan sejak lama dalam rangka membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Suatu hal perlu diketahui adalah bahwa dalam industri ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang. Alasan digunakan metode statistik dalam pengawasan mutu adalah berikut. 1. Menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Kerusakan atau cacat barang sebenarnya merupakan akibat terjadi penyimpangan atau deviasi dalam proses produksi. Alat kendali mutu. Dengan statistik, quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram. 1. Diagram pengendali mutu. 2. Histogram. 3. Peranan komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.